Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas sahabat Rasulullah yang buta dan mendapat jaminan surga dari Allah. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Selain Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum merupakan muazin pada masa Nabi Muhammad. Sahabat Nabi itu termasuk as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang pertama yang memeluk Islam. Ia memiliki fisik tak sempurna sebab matanya tak dapat melihat atau buta. Meski begitu Abdullah dikenal berilmu serta beradab, hingga bisa melihat dengan mata batinnya. Ustadz Adi Hidayat pernah menyampaikan dalam majelisnya bahwa di zaman Rasulullah, Abdullah bin Umi Maktum mengumandangkan azan subuh setelah azan pertama dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Itulah mengapa sampai saat ini di Madinah azan subuh dikumandangkan 2 kali. Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan mengapa azan subuh dilakukan sebanyak 2 kali. Beliau berkata, azan pertama tujuannya adalah mengingatkan akan segeranya masuk waktu subuh, dan azan kedua menyampaikan sudah masuknya waktu salat subuh untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, makan dan minumlah kalian, hingga Abdullah bin Umi Maktum mengumandangkan azan. Bahkan Allah telah memuliakan Abdullah, hal itu dikarenakan Abdullah menjadi sebab surah ke-80 dalam Al-Quran, yakni surah Abasa diturunkan. Kisah itu bermula ketika Rasulullah tengah duduk bersama para pemuka Quraisy. Tiba-tiba Abdullah datang dan menanyakan sesuatu ke beliau, tapi Rasulullah tak menghiraukannya, karena sibuk berbicara dengan beberapa tokoh Quraisy yang selesai berunding dengan para Quraisy. Rasulullah kemudian bersiap untuk pulang. Namun mendadak Rasulullah ditegur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah firman Allah berupa surah Abasa ayat 1-16 diturunkan. Setelah turunnya ayat itu, maka Nabi Muhammad memanggil Abdullah bin Umi Maktum, dan untuk pertama kalinya, Rasulullah menunjuk Abdullah menjadi wakil beliau di Madinah. Sejak hari itu Rasulullah semakin memuliakan sang muazin Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum adalah seorang tunanetra sahabat Rasulullah. Karena dialah Nabi Muhammad mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi salah satu sebab turunnya surah Abasa. Sewaktu Nabi Muhammad sedang berbicara dengan para pembesar Quraisy, adapun tujuan Nabi Muhammad bertemu dengan pembesar Quraisy adalah untuk menyampaikan agama Islam kepada mereka. Para pembesar Quraisy itu adalah Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abbas bin Abdul Muthalib, Ubay bin Halaf, dan Umayyah bin Halaf. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memuliakan Abdullah bin Umi Maktum yang buta daripada mereka para pembesar Quraisy. Suatu hari Abdullah bin Umi Maktum mengikuti pengajian Rasulullah. Dalam kesempatan itu Rasulullah menyampaikan akan kewajiban setiap muslim yang mendengarkan azan agar segera menunaikan salat. Karena kondisi matanya yang buta, ia memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah saya juga diwajibkan? Karena saya tidak bisa melihat," tanyanya. Rasulullah menjawab, "Apakah kamu mendengar seruan azan?" Abdullah bin Umi Maktum menjawab, "Ya, saya mendengarnya." Rasulullah pun memerintahkannya agar ia tetap pergi ke masjid. Meskipun sambil merangkak, maka dengan penuh keimanan setiap azan berkumandang, ia pun segera pergi ke masjid dan salat berjamaah dengan Rasulullah. Suatu ketika di waktu subuh saat azan dikumandangkan, Abdullah bin Umi Maktum pun bergegas ke masjid. Di tengah perjalanan kakinya tersandung batu hingga akhirnya mengeluarkan darah. Namun tekadnya sudah bulat untuk tetap salat berjamaah di masjid. Waktu subuh berikutnya ia bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda tersebut bermaksud menolongnya dan menuntunnya ke masjid. Selama berhari-hari sang pemuda ini selalu mengantarnya ke masjid. Abdullah bin Umi Maktum pun kemudian ingin membalas kebaikannya. "Wahai saudaraku, siapakah gerangan namamu? Izinkan aku mengetahuimu agar aku bisa mendoakanmu kepada Allah." Kata Abdullah bin Umi Maktum, "Apa untungnya bagimu mengetahui namaku, dan aku tak mau engkau doakan?" Jawab sang pemuda, "Baik jika demikian, cukuplah sampai di sini saja engkau membantuku. Aku tak mau engkau menolongku lagi. Sebab engkau tak mau didoakan." Kata Abdullah bin Umi Maktum kepada pemuda itu. Maka sang pemuda itu pun akhirnya memperkenalkan diri. "Wahai Abdullah, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis. Lalu mengapa engkau menolongku dan selalu mengantarkanku ke masjid? Bukankah engkau semestinya mencegahku untuk ke masjid?" tanya Abdullah bin Umi Maktum. Iblis itu kemudian membuka rahasia atas pertolongannya selama ini. "Wahai Abdullah, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu, tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau terjatuh? Aku tak ingin hal itu terulang lagi. Sebab karena engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuh.
Aku takut kalau engkau jatuh lagi Allah akan menghapuskan dosa separuhnya lagi, sehingga terhapuslah dosamu seluruhnya, maka sia-sialah kami menggodamu selama ini. Jawab sang iblis, sungguh luar biasa iman dan keberanian sahabat Rasulullah yang satu ini. Walaupun ia dalam keadaan buta dan tak berdaya, namun ia tak gentar dengan iblis itu. Ia malah berani berdialog dan mengusir iblis itu, dan iblis itu pun tidak berani menyakitinya dan pergi meninggalkannya. Abdullah bin Umi Maktum berasal dari suku Quraisy yang masih memiliki hubungan saudara dengan Khadijah binti Khuwailid. Ibu dari Abdullah bin Umi Maktum adalah saudara kandung dari ibu yang melahirkan Siti Khadijah istri Rasulullah. Ketika Abdullah menyampaikan keinginannya untuk ikut berjihad, para sahabat pun menyambut baik hal itu. Namun karena keadaannya, ia tidak diperbolehkan ikut karena akan membahayakan dirinya sendiri dan hal itu membuatnya sedih. Kendati demikian tekad Abdullah untuk ikut berperang sangat kuat, dirinya berulang kali menyampaikan keinginannya tersebut, hingga akhirnya pada perang Qadisiyah dia ikut berperang dan bertugas sebagai pembawa panji pasukan berwarna hitam. Sejarah mencatatnya sebagai orang buta pertama yang turut dalam peperangan Islam. Namun dalam riwayat lain dikatakan bahwa Abdullah bin Umi Maktum adalah seorang tunanetra yang mendapat kemudahan untuk tidak mengikuti pertempuran di dalam membela Islam. Akan tetapi sebagai seorang muslim yang taat, sebenarnya ia berkeinginan untuk mendapatkan mati syahid melalui pertempuran hingga akhirnya ia dapat mengikuti pertempuran dalam pertempuran Qadisiyah, di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas dan mendapatkan mati syahid. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.